Salam jumpa kembali, sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Januari 2024, peringatan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Kita bersama-sama merenungkan pesan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Hati terbuka, tidak berdusta. Ketika utusan para imam dan Levi datang kepada Yohanes Pembaptis, rupanya mereka sudah punya sakwasangka dan pendapat tersendiri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Maka karena hati mereka sudah tertutup, mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang berdatangan kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun untuk bertobat, untuk dipermandikan. Maka mereka bertanya, siapa Yohanes Pembaptis? Bukankah kadang-kadang kita juga ketika pergi ke gereja, pergi ke suatu tempat pertemuan atau lingkungan untuk berdoa dan lain sebagainya untuk sharing, kita sudah punya sakwasangka atau pikiran sendiri, sehingga pikiran kita kurang terbuka terhadap apa yang akan terjadi, yang dikatakan, di-sharingkan oleh teman, atau yang dikhotbahkan oleh pastor, dan lain sebagainya. Maka, hati yang terbuka kepada apa yang dikatakan Allah melalui alam kita, melalui sesama kita, adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dengan demikian, hati terbuka hendaklah menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan kita untuk mendengarkan kasih warta Allah. Lalu ketika Yohanes Pembaptis ditanya, siapakah dia? Luar biasa. Dia yang sudah punya pengikut, dia yang sudah punya kedudukan dalam arti diandalkan oleh banyak orang, dia tidak lupa siapa dirinya. Dia bukan Sang Mesias. Menjawab dia demikian, dia bukan seorang nabi, tapi dia sadar siapa dirinya adalah suara yang ada di padang gurun, yang tugasnya adalah menyiapkan orang-orang supaya hatinya terbuka kepada Sang Mesias yang akan datang pada waktu itu. Maka dari Yohanes Pembaptis kita bisa belajar segala sesuatu yang luar biasa. Nabi terbesar sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yang menjadikan dirinya sebagai hamba terhadap kehendak Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan merenungkan Injil Yohanes ini, marilah kita buka hati kita ketika kita bertemu orang, ketika kita datang ke gereja, ketika kita rapat, ketika kita datang ke seminar, ketika kita belajar, mencoba untuk terbuka hati kita terhadap mereka yang sedang berbicara. Dan justru dari situ, siapa tahu kita bisa terbuka hati kita terhadap misteri ilahi yang ada di sekitar kita. Orang-orang lain pada waktu itu tidak bisa melihat bahwa Yesus sebetulnya sudah datang, tetapi karena hati Yohanes Pembaptis yang terbuka, dia bisa mengerti bahwa Sang Penyelamat sedang datang dan mulai datang. Untuk itu, marilah kita mohon agar hati kita terbuka, agar kita tidak berdusta, sehingga dengan demikian kesaksian kita menjadi suatu kesaksian yang bermakna, kesaksian yang efektif, kesaksian yang membuat orang lain terbuka terhadap misteri yang ilahi. Semoga keluarga Kudus Nazaret melindungi kita, menerangi kita, menyelamatkan kita. Amin. Dan semoga saudara-saudari semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.